Halo, saya Ahmad Dhani mengucapkan selamat dan sukses kepada Banyuwangi Geographic. Semoga kedepannya semakin banyak menemukan hal-hal baru yang menarik sehingga bisa menambah wawasan masyarakat. Dan semoga kemampuan bermusik anggotanya semakin meningkat, terus belajar dan terus selalu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Priesti Andani Azwaranas mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua untuk Banyuwangi Geographic Channel. Semoga semakin memberi manfaat bagi banyak orang dan semakin semangat dalam mengungkap sejarah Banyuwangi secara empiris. Selamat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Dukuh ini tidak menyangka bahwa daerahnya ini pada masa lalu ada sebuah peradaban. Peradaban begitu. Dan dilihat dari artefak-artefak yang ditemukan, kemungkinan dulu di sini ada sebuah puri atau sebuah rumah bangsawan, mungkin begitu. Ya, Sobat Viewer, saat ini saya berada di persawahan Dukuh Talun Jeruk ya. Di depan saya ada Pak Prabu alias Pak Sanusi. Monggo, Pak Usi sambil jalan. Kedatangan saya ke tempat ini sebetulnya tidak sengaja, Sobat Viewer ya. Saya datang ke Dukuh ini sebetulnya untuk mencari kayu buat kandang merpati. Tapi ketika bertemu dengan Pak Sanusi, saya mendapatkan kabar bahwa telah ditemukan sebuah artefak baru berupa batu yang di tengahnya terdapat lubang. Kalau Pak Sanusi atau Wia Usi biasa menyebutnya batu lumpang. Tapi apakah benar ini benar-benar batu lumpang? Ataukah seperti pada penemuan kemarin ya, yang ternyata yang selama ini diduga batu lumpang raksasa ternyata batu Yoni ya Usi ya? Ya, Yoni. Dan juga ditemukan lingga yang berada di sungai. Ya, Sobat Viewer, menurut Kak Usi, batu yang baru ditemukan ini berlokasi di Sawah Abang, yaitu sawah yang disakralkan oleh masyarakat Dukuh karena sering ditemukan artefak di tempat tersebut. Saya sangat penasaran ya, tentang artefak yang baru ditemukan ini. Apakah Anda juga penasaran, Sobat Viewer? Ya, kalau Anda penasaran, ikuti video ini sampai selesai. Ya, Sobat Viewer, saat ini kita telah sampai di tempat yang menurut Ya Usi sebagai lokasi penyimpanan batu yang ditemukan beberapa waktu yang lalu. Nah, mari kita lihat kira-kira batunya seperti apa. Sobat Viewer, inilah batu yang ditemukan di Sawah Abang ini oleh Wia Usi. Bisa kamera lebih dekat ya. Di tengahnya ada cekungan dan sangat halus cekungannya ya.
Jadi kemungkinan memang ini digunakan untuk menumbuk biji-bijian. Kelihatannya dugaan sementara. Kira-kira berapa kilo ini ya Usi? Ya ada kalau 5 kilo ini. 5 kilo ya? Ya. Dengan diameter mungkin 30 kali 25 cm ya Usi ya? Ya. Iya, iya. Boleh diceritakan ya Usi, ini ditemukan di mana? Ditemukan di tengah-tengah sana ya, itu sawah. Aku itu mau apa itu, airnya itu kan, sawah ini kan selalu makan air. Oh, sawah sarang ya, atau sawah yang tanahnya tidak bisa menahan air, Iya. sehingga airnya selalu ke bawah. Nah, Sawah. Jadi itu pematang itu namanya orang sini ada golokan, karena agar tidak apa itu, agar tidak gampang kering. Jadi saya cari terus, wah kok ada batu ini ya. Saya ambil di apa itu, di bawah anu, kok ada begini. Terus saya apa itu, saya gagalkan untuk apa itu, untuk menahan air. menahan air itu, membendung air itu di anu, saya bawa ke sini langsung gitu terus. Disimpan di sini Pak Usi ya? Iya gitu. Iya. Ya Sobat Viewer, lokasi ini sudah beberapa kali Banyuwangi Geographic Channel mengambil gambar di sini ya. Ada beberapa konten yang kita buat. Pertamanya dulu tentang Desa Penari Pak Usi ya. Iya. Kita sering ke lokasi ini karena memang di sini adalah salah satu lokasi yang diduga ya memiliki hubungan erat dengan Desa Penari ya. Sekali lagi saya katakan diduga. Kemudian juga beberapa kali kita menggali sebuah pusaka di sekitar sini ya Usi ya. Ya itu dulu kan. Iya. Oh, jangan disebutkan tempatnya Pak Usi ya. Ya karena betul, iya. nanti akan banyak orang-orang yang kesini melakukan penggalian atau perusakan begitu ya. Perusakan itu. Dan memang ditemukan beberapa tembikar Ya. dan pecahan bata, dan kali ini ditemukan sebuah batu yang tengahnya berlubang, cekung ya. kung. Dan cekungannya sangat halus. Jadi ini sangat luar biasa Sobat Viewer. Ini penemuan di Doko. Jadi masyarakat Doko ini tidak menyangka bahwa daerahnya ini pada masa lalu ada sebuah peradaban. Peradaban begitu. Dan dilihat dari apa artefak-artefak yang ditemukan, aneh gitu kan. ya menunjukkan bahwa peradaban yang ada di sini bukan peradaban biasa begitu ya Usi. Iya. Kemungkinan dulu di sini ada sebuah puri atau sebuah apa ya? Ya Rumah bangsawan mungkin begitu. begitu saja. Sekarang kan begini lagi Mas Kolin ya. Ya, gimana ya Usi? Menurut saya itu yang namanya itu jarang mimpian begitu kan. Ya. Bahwa kalau di sawah abang ini tidak boleh menggunakan warna merah atau abang gitu kan. Iya, iya. Oh, enggak boleh menggunakan baju warna merah. Ya segala-galanya, topi dan lain sebagainya. Oh, iya. Begitu. Tahu-tahu saya kok mimpi saya disuruh mengibarkan umbul-umbul warna merah, warna abang. Ya saya laksanakan. Oh, sampean laksanakan ya? Iya. Pak Usi laksanakan ya? Iya, Ya. ternyata ya enggak ada hal-hal yang apa itu? Ya, yang sifatnya itu Mistis begitu? sifat mistis dan sifat apa itu? Ya kayak biasanya kesurupan dan lain sebagainya. Ya saya ditunjukkan di batu ini supaya kamu tancapkan umbul-umbul yang berwarna merah atau abang ke dalam impan bahasa Jawanya begitu. Langsung saya beli kain, ya saya coba saya laksanakan. Ya ini enggak, sekarang ini ya banyak orang komen kok berani-beraninya Pak Usi itu memasang umbul-umbul warna abang. Mulai dulu ndak ada orang yang berani ya, karena saya impen, dan impen itu impian itu bukan sekali dua kali, sehingga berkali-kali saya mimpi, barangkali kan angan-angan gitu. Ternyata setelah beberapa kali, ada 5 kalian begitu, saya laksanakan begitu. Tapi ini ndak Mas Kabim, apa itu bukan buat-buat. Saya setelah menancapkan umbul-umbul yang berwarna merah ini, kok saya di pojokan sawah itu adanya batasan sawah hujan dengan sawah abang ini
saya mimpi lagi ada orang bertopi kulit itu seperti Cina-Cina itu, 2 orang menghadap saya, hormat kepada saya, begitu. Wah, hormat ya sih ya? Hormat, ya, aneh ya. Iya. Mungkin karena Pak Sanusi sebetulnya adalah Pak Prabu ya. Wah, mudah-mudahan aja ini ya, gitu kan. Iya, ya saya ulangi ya Sobat Viewer ya. Jadi Pak Sanusi ini atau Ya Usi ini atau pada momen Desa Penari dulu dianggap oleh orang-orang itu sebagai Pak Prabu, itu bermimpi disuruh mengibarkan umbul-umbul atau menancapkan umbul-umbul berwarna merah di sawah abang. Iya, begitu. Iya, seperti yang beberapa kali kami sampaikan di episode-episode sebelumnya bahwa sawah abang ini adalah sawah yang disakralkan oleh masyarakat Dukuh yang pada masa lalu hanya ditanami jagung. Ya, Jadi baru kali ini kita ditanami padi, dan saya memang baru kali ini melihat sawah ini ditanami padi. Dan menurut Ya Usi, beliau ini bermimpi disuruh menancapkan umbul-umbul berwarna merah. Iya. Padahal sebetulnya warna merah di sini Di pantangan gitu. merupakan pantangan. Pantangan. Tidak boleh menggunakan baju berwarna merah, Iya, topi pun berwarna topi merah. berwarna merah, dan atribut lain berwarna merah Iya, tidak boleh. Tidak boleh gitu. Iya. Tapi dalam mimpi itu saya laksanakan, ternyata aman. Ternyata aman, dan padi-padi yang ditanam di sini juga Kok tumbuh saya- subur ya Usi ya. Subur ya ini, heran. Padahal katanya masyarakat di sini, termasuk Ya Usi dulu mengatakan lahan ini tidak bisa ditanami padi karena tanahnya yang bekas tumbukan batu bata ya Usi. Iya. Ya, jadi bisa saya ilustrasikan Sobat Viewer sedikit bahwa tempat ini pada masa lalu dimungkinkan adalah sebuah bangunan, dan bangunannya ini terbuat dari bata. Mungkin itu ya 400 atau 500 tahun yang lalu. Nah, kemudian melalui berjalannya waktu bangunan tersebut runtuh atau ditinggalkan oleh penghuninya, dan sisa-sisa bata-bata itu ditumbuk Tumbuh menjadi tanah. menjadi tanah. Sehingga Masih ada tataan yang di bawah, nggak tahu kita. ya bisa diduga juga masih ada pondasi di bawah permukaan Ya. tanah ya Usi ya. Ya. Intinya adalah batu bata yang ditumbuk yang begitu banyak tadi menyebabkan lahan di daerah ini Gersang. tidak bisa menahan air ya Usi ya. Jadi air itu selalu langsung meresap ke bawah. Sarang katanya. Ya, katanya masyarakat Osing itu namanya tanah sarang. Tidak bisa menahan air. Akibatnya tidak bisa ditanami padi. Padi ya. Hanya bisa ditanami jagung. Jagung. Jadi bertahun-tahun wilayah ini ditanami jagung. Jagung tok. Dan baru kali ini dicoba ditanami padi, dan hasilnya Cukup memungkinkan. ya cukup memuaskan ya Usi ya. Ya. Luar biasa. Dan ada umbul-umbul merah yang dikibarkan itu Sobat Viewer ya. bulan ini. Baru bulan ini. Ini adalah pertama kali dari sekian puluh tahun mungkin ya Usi ya. Udah, saya belum lahir ratusan tahun mungkin ini nggak tahu ya. Ya. Dilarang orang yang lewat sini atau bekerja di sini menggunakan busana yang berwarna merah begitu. Iya. Sudah pernah ya Usi bahas di Ya. konten yang beberapa waktu lalu ya Usi ya. Nah, ya Usi, mungkin ya Usi bisa diceritakan tadi ya Usi sebelum kamera ini saya hidupkan kan mengatakan bahwa batu ini ya mohon maaf ada di kakinya ya Usi ini yang mungkin bagi sebagian orang ini hanya batu biasa ya Usi ya. Iya. Tetapi ini bagi masyarakat Dukuh menunjukkan bahwa sebagai bukti yang menunjukkan bahwa lokasi ini pada masa lalu memang ada peradaban. Peradabannya mungkin yang begini Mas koynya. Batu-batu ini kan saya bawa semua teman-temannya. Ya ada batu hampir setengah lingkaran, setengah bulat begitu kan. Iya. Itu kan. Ya mungkin patah ya Usi ya, atau pecah ya Usi ya. Nah, ini dulunya koyoknya seperti lingganya ini mungkin ini. Oh iya sudah berkeping-keping. Iya ini karena Atau apa itu? bukan lingganya, mungkin tumbuknya ya Usi ya. Ya mungkin begitu ya enggak tahu lah saya pokoknya. Ya penting alunya kalau lumpang itu ini kan alu. kan Nah, ya, begini kan ya juga agak bisa berdiri ya. bulat. Iya, Jadi begini kan ya juga bisa. agak bulat gitu Iya, kan. iya. Tuh, jadi mungkin saya masukkan ke sini dulu. Nah, mirip lingga memang ya. Iya, gitu Mirip kan. lingga dan yoni, tetapi melihat permukaannya yang halus ya Usi. Iya, karena Berbeda dengan penemuan kemarin iya, yang raksasa yang besar itu Iya. dalamnya kasar. ya, Kalau halus begini memang patut diduga ini adalah bekas
bekas lumpang ya sih, digunakan untuk ya menggerus biji-bijian mungkin. Bijian Iya. begitu. Dulu nggak tahu untuk mungkin untuk apa ya memasak ya kita nggak tahu lah pokoknya yang penting ya. Tapi ya kalau ditumbuki dibuat disengaja mungkin nggak sehalus ini kan begitu kan. Iya. Berarti sering dipakai itu dulu ya sih ya. Pakai dulu ini mungkin untuk gedak, lulur dan itu ya ya ratusan tahun siapa yang tahu. Iya, iya. Nah, Mbak Uci mungkin diceritakan apa namanya mimpi atau firasat sebelum menemukan batu ini, Mbak Uci. Ya kayaknya nggak ada firasat mimpi dan lain sebagainya begitu ya Mas Karimnya. Ya cuma ya biasa-biasa aja. Ya cuma yang bermimpi berhubungan yang ada di sawah ini hanya untuk agar kamu menancapkan umbul-umbul yang berwarna merah sebelum panen begitu aja gitu. Oh, dan Mbak Uci tadi ngomong ya, setelah itu bermimpi lagi didatangi oleh 2 orang bertopi. Seperti topi pakai koboi itu loh. Seperti koboi tapi seperti etnis Tionghoa. Iya, itu. Tapi Iya. hormat kepada saya. Hormat, iya, iya. Memang di sini pada masa lalu diduga memang orang-orang yang berdiam di daerah Belambangan ini berasal dari Tiongkok, Mbak Uci. Ya, jadi kemungkinan besar mimpinya Mbak Uci ini ya ada cantolannya lah, Ya, gitu. cantolan sejarahnya. Iya, iya. Ya, sahabat viewer, bisa bisa dilihat dengan jelas. Ini mungkin saya dekatkan kameranya. Ini sepintas memang seperti batu biasa. Penemuan artefak kali ini tidak begitu besar, jadi kemungkinan ini dulu adalah alat rumahan. Alat rumahan yang dimiliki oleh ya mungkin penghuni di sini pada masa lalu, orang-orang yang pernah tinggal di sini. Berbeda dengan penemuan kemarin yang merupakan batu lingga, batu yoni ya Uci ya. Batu yoni yang begitu besar, yang mungkin beratnya bisa sampai 8 atau sampai 10 ton mungkin ya. Iya, nggak bisa ngangkat itu sudah. Ya, di lokasi yang cukup tinggi, sangat tinggi, saya sampai ngos-ngosan. Sebenarnya dari sini nggak jauh gitu. Iya, memang tidak jauh, cuma posisinya tinggi Pak Uci ya. Iya, di atas bukit gitu kan. Iya. Ya ini dari sawah abang ke sawah hujan. Setelah sawah hujan anaknya terus sawah potok sudah gitu ya. Iya, sawah potok. Di tempat sawah potok itulah yang ada ditemukan lingga dan yoni raksasa. Jadi dari sini juga melihat ke atas ke sana gitu. Iya. Tinggi sekali itu. Padahal Duku ini adalah dataran tinggi dan sawah potok adalah tempat tertinggi di Duku. Iya, gitu. Maka patut diduga bahwa lingga dan yoni kemarin memang digunakan untuk memuja, pemujaan mungkin Pak Uci ya, ya untuk ibadah lah mungkin. Iya. Pokoknya begitu kan. Iya. Ya, kalau ini kemungkinan ini adalah peranti rumah tangga. Entah itu digunakan untuk menumbuk apa pada masa lalu, Sobat Viewer. Jadi kalau Sobat Viewer menganggap ini batu biasa, ya memang kenyataannya batu biasa, tetapi ini sementara ini diduga merupakan peninggalan masa lalu, peninggalan leluhur masyarakat Duku ya Uci ya? Iya. Iya. Dan ditemukan di tempat yang disakralkan oleh masyarakat Duku. Ya, ini di sawah abang. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan ya Uci terkait penemuan batu ini? Iya, ya barangkali baik itu masyarakat Duku Talung Tiruk sini atau di luar, tolong kita ini rawat bersama, jangan kita dibawa pulang dan lain sebagainya. Ini kan kalau kita rawat ini berarti kan menunjukkan kebesaran masa lalu Belambangan begitu kok. Iya, iya. Begitu ya Uci ya pesannya ya. Jadi biarkanlah ini di tempat ini. Iya. Jangan dibawa pulang atau dirusak. Iya. Tetapi kan kepercayaan masyarakat ada sebagian yang meyakini bahwa sesuatu yang ditemukan di areal sini ini kan memiliki tua ya Uci. Iya. Seperti yang pernah kita tayangkan pada konten sebelumnya bahwa ada batu yang seperti ini Sobat Viewer. Ini digunakan untuk pengobatan. Iya. Jadi airnya ini diminum, jadi banyak orang yang mendapatkan kesembuhan. Iya. Nah, itu bagaimana itu ya Uci? Apakah ini perlu dicoba diselamatkan
untuk ya perlu saya selamatkan, saya bawa pulang ke rumah, tapi saya ya sebagai orang Jawa ya harus punya totok romo. minta izin dulu? Iya. Oh iya iya. Apa tidak itu kan nanti kita bermimpi lah gitu. Iya iya. Ya sobat viewer, mungkin sobat viewer ada yang mengalami apa namanya ya, semacam gangguan kesehatan mungkin ya, baik medis dan non medis. Siapa tahu ada yang berminat atau ingin mencoba mencari pengobatan, bukan mencari kesembuhan, karena kesembuhan itu dari Tuhan ya, mencari pengobatan secara alternatif dari Dukuh ya, mungkin bisa menghubungi Mbak Usi ya. Ya bisa. Iya, kalau tidak tahu nomor kontaknya Mbak Usi bisa menghubungi Banyuwangi Geographic Channel, nanti akan kami hubungkan dengan Mbak Usi. Begitu. Tapi Mbak Usi ini sebetulnya bukan dukun, juga bukan tabib. Kan. Pak Mbak Usi ini adalah tokoh masyarakat Dukuh yang sudah sering kami ungkapkan pada beberapa episode sebelumnya. Hampir gitu Mbak Usi ya. Ya. Iya. Nah ini Mbak Usi, ini kira-kira apa ini Mbak Usi ya? Kok ada apa ini, panci ya? Panci yang Panci sudah dibawa dari rumah saya ini. Oh ini Mbak Usi yang bawa ini? Iya. Oh Nah, saya. karena saya kalau kerja lelah itu minum air mentah, minum air aqua, itu saya tuh langsung. Oh jangan menyebut merek Mbak Usi, tidak boleh Mbak Usi. Oh Iya ya, minum air kemasan gitu. Iya, bawa air kemasan yang disebut mineral itu pasti saya ini batuk, pilek. Iya iya. Tapi walaupun air itu air yang keruh, saya godok seperti ini, saya minum, ini ndak mempunyai gangguan saya. Oh gitu iya kan. iya ya sobat Pokoknya viewer. air masak saya. Iya ya, air minum. matang ya. Iya gitu. Ya sobat viewer, saya ulangi lagi ya, Usi tadi menyebut merek tapi maksudnya bukan itu, melainkan air kemasan. Iya. Ya jadi ya pemilik merek jangan marah-marah dulu ya jika dianggap Usi kalau minum air produksinya langsung pilek gitu. Iya. Nah, tapi air kemasan ya. Dan Usi Segala air kemasan gitu. segala air kemasan, Iya. merek apapun Usi ya. Iya, merek apapun Iya, saya iya. pasti pilek, batuk itu. Iya, iya. Sehingga Usi ketika ke sawah itu membawa panci ini. Iya. Walaupun air itu turun dari sawah, kotor dan lain sebagainya, yang penting Dimasak. dimasak. Itu. Iya, iya, iya. Dan ini ditinggal di sawah Usi ya. Sawah. Iya, iya, iya. Jadi air hujan pun ini kan saya siapkan, barangkali dijatuhi hujan tinggal kasih api, ya ini saya siapkan untuk buat apa? Iya, 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 pengapiannya ya. Iya. Kayu bakarnya Usi ya. Iya, kayu bakarnya begitu. Iya. Gitu. Anehnya kok di era modern ini kok makan-makan yang barang dikemas itu dengan air yang sudah dikemas itu kok tetap pilek terus gitu kan. Menimbulkan gangguan kesehatan. Gangguan kesehatan pokoknya. Iya, iya. Gitu. Iya. Jadi ya saya tetap ya bagaimana ya. Padahal kalau dari orang tua saya itu wah lebih senang air yang di itu pokoknya ambil bawa. Kalau saya mau pergi jauh kemana harus bawa air masak berapa botol, berapa gitu di tas itu, jadi bukan Air matang. air matang gitu ya. Iya, iya. Gitu Ya, Usi sudah cukup informasinya Usi ya. ya. Nah, ada lagi mungkin yang ingin disampaikan? Ya sudah cukup. Oh, sudah gitu cukup, aja. iya. Yang penting itu sama-sama merawat gitu. Iya, iya, ya sobat viewer. Demikian video kali ini tentang penemuan batu lumpang yang diduga batu lumpang oleh Usi, dan memang kelihatannya memang ini batu lumpang. Cuma batu lumpang yang cukup mini, ini kemungkinan batu lumpang ya edisi rumahan begitu pada masa lalu yang digunakan secara pribadi satu keluarga untuk menumbuk berbagai kebutuhan dapur dan pengobatan mungkin Usi ya. Yang jelas yang ditumbuk di sini adalah biji-bijian atau batu-batu kecil yang mau dihaluskan begitu. Ya itu buktinya begitu lah. Iya. Iya, dan seperti inilah wujudnya setelah kita ketahui bersama. Terserah Anda percaya ataukah tidak, atau menganggap ini hanya batu biasa. Ya memang ini sebenarnya batu biasa, cuma ditemukan di bekas peninggalan masa lalu, sehingga cukup ya ini cukup menggembirakan lah. Ya. Dan
ditemukan di tempat yang sakral. Ya, demikian dulu sobat viewer video kali ini. Mohon maaf saya belepotan ya. Mohon maaf atas segala kekurangan penyajian video ini. Terus ikuti kami. Terima kasih dan salam Belambangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Banyuwangi Geographic Channel.